Sabar ya. Cepat sekali. Dari kantor pos. Ini tiap hari nggak antar? Tiap hari jemput, Pak. Biasa berapa banyak anak antar tiap hari? 200 sekian. Iya. Tiap hari. DP kendala bro selama ngana Pak kita itu. Mungkin ada kendala di jalan. Ada apa beda alamat. Alamat KTP. Alamat KTP. Kebanyakan yang kendaraan Supina, Dok. Kendaraan sepina. Terus kalau 200 itu habis tiap hari? Nyana habis. Jadi lanjut lagi besok. Nama siapa kata bro? Fahmi. Fahmi. Oke. Iya, dari kantor pos, Kang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau upload. Jadi satu hari berapa hari maksudnya upload? Satu hari ya, ganti satu lagi. Apa di Tamako? Oke, jadi sekarang ini kita sedang berada di NTMC Polri yang dimana saat ini pihak kepolisian sedang melakukan inovasi, salah satunya dengan tilang elektronik traffic law enforcement, yang dimana tilang elektronik ini merupakan salah satu program inovasi dari Pak Kapolri untuk menekan angka kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas, yang dimana di setiap titik biasanya itu ramai oleh Pak Polri, tetapi sekarang dengan adanya tilang elektronik ini anggota polisi tidak usah lagi di jalan, nanti ada kamera etel yang bekerja untuk menindak pelanggaran warga-warga yang melakukan pelanggaran di jalan raya. Dan sekarang ini kita akan mewawancarai Kasubdit Gakum terkait dengan tilang elektronik di khususnya di Polda Sulawesi Utara. Saat ini saya sedang berada di ruangan NTMC Polri. Nah, ini merupakan layar monitor untuk anggota memantau secara langsung pelanggaran-pelanggaran yang terekam kamera etle. Nantinya etle ini bekerja untuk mengcapture pelanggaran-pelanggaran dari pengendara yang ada di jalan raya. Ini contohnya. Ini mantos apa Ini kan bawah. Ini SP3. Sana pendok. SP3 lo tendian mantos. Yang siswa Saryo mana? Woi, tunggu dulu. Bukan. Makan dulu. Tahun 2022 seperti apa, Pak? Perlu kami informasikan kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Utara, khususnya yang Kota Manado, Electronic Traffic Law Enforcement sejak tahun lalu tanggal 23 Maret 2021 sudah launching. Setelah launching kita masih melakukan sosialisasi dan 1 April kita
sudah mulai melakukan penindakan. Kemudian pertanyaannya, sosialisasinya berapa lama? Kita melakukan sosialisasi sejak Januari sampai dengan bulan Maret, kemudian kita launching. Jadi jelas ya, dari pusat sampai ke daerah kita melaksanakan, disosialisasikan dulu, kemudian launching pemberlakuan etle. Kami informasikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa semenjak di launching, kemudian pemberlakuan mulai tanggal 1 April, pelanggaran yang tertangkap kamera untuk per hari itu 5.000-an di tahun 2021. Tapi puji syukur di tahun 2022 sekarang tinggal 1.000-an. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan, dan penurunan ini tentunya kesadaran masyarakat sudah semakin meningkat, karena yang tertilang tahun lalu, tahun ini dia mengurus sudah terblokir, baru sadar bahwa etle itu rupanya sudah mulai diberlakukan. Kami informasikan untuk tahun 2021 jumlah yang tercapture itu ada 815.386 pelanggar. Tahun 2022 itu ada 146.119 pelanggar. Kemudian yang divalidasi tahun 2021 itu ada 9.273 pelanggar, dan tahun 2022 ada 5.085 pelanggar yang tervalidasi. Dari apa yang sudah tervalidasi ini kita kirim surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan ke kita, kemudian kita lakukan penilangan. Karena mekanismenya setelah surat diterima 7 hari kemudian dia melapor. Tapi kenyataannya tahun kemarin banyak yang belum melapor, tahun ini baru melapor karena pada saat mengurus pajak di Samsat kendaraan sudah terblokir. Baru diketahui bahwa terblokir akibat belum membayar denda tilang elektronik atau etle. Nah, setelah kami melakukan penilangan tahun 2021 itu ada 1057 yang tertilang. Kemudian di tahun 2022 ada 1071 yang kami tilang. Kenapa ada penaikan? Karena yang tadi saya sampaikan, ditilang dari tahun lalu baru dibayar sekarang, makanya baru terhitung sekarang. Nah, untuk itu kepada masyarakat kami informasikan bahwa Electronic Traffic Law Enforcement atau yang kita tahu dengan etle itu saat ini terpasang satu titik di Boulevard atau dekatnya di SPBU Pertamina. Tapi Pak Direktur Lalu Lintas ya saat ini sudah berupaya semaksimal mungkin kerjasama dengan pemerintah Kota Manado, kemudian dengan pemerintah provinsi juga dari Bapenda. Kita akan melakukan penambahan 10 titik kamera. Dan sekarang kameranya sudah terpasang, kemudian sedang penataan untuk aplikasi. Rencananya dalam waktu dekat kita akan launching untuk pemberlakuan etle regional. Etle regional ini posisinya itu mulai dari lapangan Bantik itu sudah ada. Kemudian di Boulevard itu di Hotel Quality ada, kemudian nanti di belakang Golden ada, di Samrat tepatnya di BCA ada, kemudian antara Apotik Setia dengan Rumah Sakit Pancaran Kasih juga ada satu titik, kemudian Jalan Tol Lasut itu di BPJS itu ada satu titik, kemudian di Banjer, perempatan Banjer itu di Kala itu ada satu titik juga dekat BRI unit. Kemudian di kantor wali kota juga ada, dan ada di Pasar Tuminting. Untuk itu disampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk lebih berhati-hati dan kita peduli dengan tertib berlalu lintas sehingga kita itu tidak tercapture oleh kamera etle yang ada di lapangan. Oke Pak, terkait Manado itu untuk kamera mobile itu sudah pernah kita laksanakan ya. Pada saat launching kita sudah sosialisasikan yang namanya kita itu ada cambok lantas, kamera mobile observasi pelanggaran lalu lintas. Tapi memang sekarang kita nak pakai cambuk lantas lagi, kita pakai kamera mobile saja. Karena ini terpusat, jadi jangan sampai nanti Manado lain, Jawa lain. Tetap kamera mobile dengan ada BWC yang ada sama kita, body worn kamera, atau bisa juga pakai HP. Makanya aplikasi sekarang itu sedang diprogram, dalam waktu dekat itu akan berlaku. Sehingga masyarakat jangan bertanya-tanya lagi, Pak, cuman orang mau lewat etle saja dia tertib. Begitu tidak lewat etle, tidak tertib. Nah, mohon bersabar, ke depan anggota yang di lapangan semua akan dibekali dengan BWC, body worn kamera, atau pakai HP juga bisa, aplikasinya langsung masuk ke etle, sehingga pelanggaran-pelanggaran di jalan, baik parkir, kemudian lawan arus, kita itu tidak perlu tanya lagi, Bapak melakukan pelanggaran, nanti kita langsung kirim surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan dan dia akan melakukan konfirmasi ke kita untuk mengetahui pelanggarannya apa. Kita ada videonya. Videonya itu bisa tersimpan di kita di back office itu sampai 2 tahun bisa tersimpan. Jadi jangan berharap bahwa pelanggaran etle begitu sudah 1 bulan sudah hilang. Nah, di kita masih bisa tersimpan sampai 2 tahun. Oke. Dan juga kepada seluruh warga masyarakat bahwa
dalam waktu dekat mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 26 Juni kita akan menggelar operasi ketupat, operasi patuh ya. Operasi Patuh Samrat 2022 yang rencana dilaksanakan selama 14 hari. Olehnya disampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk lebih tertib dalam berlalu lintas, pasang kelengkapan kendaraan, TNKB-nya dipasang atau plat nomor, kemudian knalpot harap dipasang knalpot sesuai standar. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan di lapangan. Terima kasih. Kampus yang sama Tantawala yang bisa parkir itu, ya. Kemudian ini di Politeknik, nah ini semua sudah Di IT jam. kamera yang ada di sini kurang lebih ada 130 titik ya. Semuanya ada 130 titik, kita bisa pantau situasi lalu lintas Kota Manado. Harapan masyarakat selalu tetap tertib dalam lalu lintas sehingga Kota Manado bisa terjaga keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas, dan tentunya kita berharap tidak ada kecelakaan